Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Selamat datang di channel Ratu Dongeng Viral. Di sini kami akan melanjutkan dongeng pada zaman dahulu kala. Jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan notifikasi agar tidak ketinggalan setiap update terbaru dari kami. Dewi Sri atau Dewi Sri, bahasa Jawa, Nyai Pohaci Sang Hyang Asri, bahasa Sunda, adalah Dewi Pertanian, Dewi Padi dan Sawah, serta Dewi Kesuburan di Pulau Jawa dan Bali. Pemuliaan dan pemujaan terhadapnya berlangsung sejak masa pra-Hindu dan pra-Islam di Pulau Jawa. Ia dipercaya sebagai dewi yang menguasai ranah dunia bawah tanah juga bulan. Perannya mencakup segala aspek Dewi Ibu, yakni sebagai pelindung kelahiran dan kehidupan. Ia juga dapat mengendalikan bahan makanan di bumi terutama padi, bahan makanan pokok masyarakat Indonesia, maka ia mengatur kehidupan, kekayaan, dan kemakmuran. Berkahnya terutama panen padi yang berlimpah dan dimuliakan sejak masa kerajaan kuno di Pulau Jawa seperti Majapahit dan Pajajaran. Dewi Sri juga mengendalikan segala kebalikannya, yaitu kemiskinan, bencana kelaparan, hama penyakit, dan hingga batas tertentu mempengaruhi kematian. Karena ia merupakan simbol bagi padi, ia juga dipandang sebagai ibu kehidupan. Seringkali ia dihubungkan dengan tanaman padi dan ular sawah. Dahulu, di sebuah tempat di Jawa Tengah, tersebutlah seorang raja bernama Prabu Sri Mahapunggung atau Batara Srigati yang bertahta di sebuah kerajaan bernama Kerajaan Medang Kamulan. Batara Srigati adalah putra Sang Hyang Wisnu dan Dewi Sri Sekar atau Batari Sri Widowati yang diutus ke bumi untuk menjaga kelestarian dunia. Prabu Sri Mahapunggung mempunyai seorang putri bernama Dewi Sri. Ia adalah putri sulung Sang Prabu yang diyakini sebagai titisan neneknya, Batari Sri Widowati. Selain cantik dan rupawan, Dewi Sri adalah seorang putri yang cerdas, baik hati, lemah lembut, sabar, halus tutur katanya, luhur budi bahasanya, dan bijaksana. Dewi Sri mempunyai 3 adik kandung, yaitu Sadana, Wandu, dan Oya. Ia bersama adiknya, Sadana, dikenal sebagai lambang kemakmuran hasil bumi. Dewi Sri sebagai Dewi Padi, sedangkan Sadana sebagai dewa hasil bumi lainnya seperti umbi-umbian, kentang, sayur-sayuran, dan buah-buahan. Oleh karena itu, keduanya tidak pernah dipisahkan. Suatu ketika, Sadana diminta oleh ayah dan ibunya untuk menikahi seorang putri bernama Dewi Panitra, cucu Eyang Pancaresi. Namun, Sadana menolak karena tidak ingin mendahului kakaknya dengan alasan bahwa hal itu kerap menjadi penyebab terjadinya berbagai kesulitan di kemudian hari. Melihat sikap putranya itu, Prabu Sri Mahapunggung berupaya membujuknya. "Sadana, putraku, jika kamu menikah dengan Dewi Panitra, ayah akan menobatkanmu menjadi putra mahkota. Kamulah yang akan menggantikan ayah menjadi raja negeri ini," bujuk Sang Prabu. Sadana hanya terdiam. Hatinya sedang gundah gulana. "Sudahlah, putraku. Kamu tidak usah memikirkan kakakmu. Sudah menjadi kewajiban kami untuk menikahkannya jika kelak menemukan jodohnya," ujar Sang Prabu. Meskipun berkali-kali dibujuk, Sadana tetap bersikukuh menolak pernikahan tersebut. "Maafkan Sadana, Ayahanda Prabu. Tidak sepantasnya seorang adik mendahului kakaknya menikah," kata Sadana. Rupanya, perkataan Sadana itu membuat marah ayahandanya. Ia dianggap sudah berani bersikap lancang karena tidak patuh pada nasihat orang tua. Untung sang ibu berhasil meredam kemarahan ayah Sadana. Pada malam harinya, Sadana sulit memejamkan mata. Pikirannya sangat kacau, sedih, dan bingung. Baginya, perjodohan itu bertentangan dengan prinsip hidupnya. Setelah memikirkan segala resikonya, akhirnya malam itu Sadana pergi meninggalkan istana secara diam-diam. Alangkah murkanya Sang Prabu saat mengetahui hal itu. Kemarahannya pun ia lampiaskan kepada Dewi Sri karena dianggap sebagai penyebab mingatnya Sadana. Tuduhan itu membuat sedih hati sang putri. Karena merasa serba salah hidup di istana, akhirnya ia pun ikut kabur dari istana. Perginya Dewi Sri dari istana membuat Prabu Sri Mahapunggung semakin murka. Saking marahnya,
Sang Prabu mengutuk Dewi Sri menjadi ular sawah, sedangkan Sadana dikutuk menjadi burung sriti. Dewi Sri berjalan ke arah timur tanpa tujuan yang pasti, sedangkan Sadana terbang tanpa arah dan tujuan. Suatu ketika, ular sawah penjelmaan Dewi Sri tiba di dusun Wasutira. Karena lelah, ular sawah itu kemudian tidur melingkar di lumbung padi milik seorang penduduk bernama Kiai Brihu. Petani itu memiliki seorang istri bernama Ken Sanggi yang sedang mengandung bayi pertama mereka. Pada malam harinya, Kiai Brihu bermimpi mendapat petunjuk bahwa bayi yang dikandung istrinya adalah titisan Dewi Tiknawati. Kelak setelah lahir, bayi itu akan dijaga oleh seekor ular sawah. Jika ular sawah itu mati, maka bayinya pun akan mati. Oh, alangkah bahagianya hidupku jika mimpi itu kelak menjadi kenyataan. Aku pun berjanji akan menjaga dan merawat ular sawah itu, gumam Kiai Brihu dengan perasaan gembira. Hari itu, persediaan beras Kiai Brihu untuk dimasak oleh istrinya telah habis. Ketika hendak mengambil padi di lumbungnya, ia dikejutkan oleh seekor ular sawah yang melingkar di atas tumpukan padinya. Petani itu pun langsung teringat pada mimpinya. Mungkin ular inilah yang menjaga anakku kelak, gumamnya. Kiai Brihu pun akhirnya merawat ular sawah itu dengan baik. Ketika istrinya telah melahirkan seorang anak perempuan, ia kemudian meletakkan ular sawah itu di dekat bayinya yang berada di kamar tengah di rumahnya. Sejak itulah, Kiai Brihu bersama sang istri merawat anak mereka bersama ular sawah itu dengan hati-hati. Setiap hari, mereka memberi makan ular itu dengan katak. Suatu malam, Kiai Brihu kembali bermimpi. Dalam mimpinya, ular sawah itu menolak diberi makan katak. Ular itu minta diberi sesajen berupa sedah ayu, yakni sirih beserta perlengkapannya, bunga, dan lampu yang harus selalu dinyalakan. Ketika terbangun, Kiai Brihu pun langsung menyiapkan sesaji sebagaimana permintaan ular sawah itu. Sementara itu, Dewi Tiknawati yang menitis pada tubuh anak Kiai Brihu membuat huru-hara di kediaman para dewa. Hal itu membuat Sang Hyang Jagatnata atau Batara Guru murka. Wahai para dewa, pergilah ke bumi, beri bencana pada bayi tempat Dewi Tiknawati menitis, titah Sang Batara Guru. Para dewa pun segera meluncur ke bumi. Namun, usaha mereka memberi bencana pada bayi itu gagal karena pengaruh tolak bala dari Kiai Brihu dan ular sawah. Berkali-kali para dewa itu berupaya melakukan hal itu, namun mereka tetap saja gagal. Setelah melakukan penyelidikan, para dewa dan Batara Guru pun mengetahui bahwa kegagalan mereka disebabkan oleh Dewi Sri yang setia melindungi bayi itu. Atas perintah Batara Guru, para bidadari pun turun ke bumi untuk membujuk Dewi Sri agar mau menjadi bidadari di kahyangan. Wahai Dewi Sri, kami diutus oleh Batara Guru untuk memintamu ke kahyangan. Sang Batara Guru akan menjadikanmu bidadari untuk melengkapi kami para bidadari yang ada di kahyangan, bujuk salah satu bidadari. Baiklah, para bidadari, saya bersedia menerima permintaan Batara Guru, tapi dengan satu syarat, ujar Dewi Sri. Apakah syarat itu, wahai Dewi Sri? Tanya bidadari. Saya mohon adik saya, Sadana, yang telah dikutuk menjadi burung sriti agar dikembalikan wujudnya menjadi manusia, pinta Dewi Sri. Para bidadari pun menyanggupi permintaan Dewi Sri. Namun, ketika mereka hendak memenuhi permintaan tersebut, ternyata Sadana telah dikembalikan menjadi manusia oleh sosok yang sakti, yaitu Bagawan Brahmana Marhaisi, putra Sang Hyang Brahma. Bahkan, Sadana telah dinikahkan dengan seorang putri bernama Dewi Laksmitawahni. Kelak bila mereka telah memiliki putra, Sadana akan diangkat menjadi dewa. Berita tentang Sadana kemudian disampaikan kepada Dewi Sri. Dewi Sri pun menyambutnya dengan perasaan senang. Karena keinginannya telah terkabulkan, akhirnya Dewi Sri yang berwujud ular sawah itu dikembalikan ke wujud aslinya oleh para bidadari, yakni seorang gadis yang cantik jelita. Sementara itu, Kiai Brihu amat terkejut karena ular sawah di petanennya telah lenyap. Yang dilihatnya hanya seorang gadis cantik yang sedang duduk di samping bayinya. "Hai, anak gadis,
"Kamu siapa dan kenapa berada di sini?" tanya Haibrihu heran. Dewi Sri pun memperkenalkan dirinya lalu menceritakan peristiwa yang baru saja terjadi di rumah itu. Akhirnya, Kiai Brihu pun tahu bahwa Dewi Sri adalah putri Prabu Mahapunggung dari kerajaan Medang Kamulan. Sesuai dengan janjinya, Dewi Sri pun akan segera ke Kahyangan untuk dijadikan bidadari. Sebelum pergi, Dewi Sri tidak lupa berterima kasih dan berpesan kepada Kiai Brihu. "Terima kasih, Kiai Brihu atas segala bantuannya selama saya tinggal di rumah ini," ucap Dewi Sri, "agar sandang dan pangan keluargamu selalu tercukupi. Jangan lupa untuk memberikan sesajen di ruang tengah rumahmu." Usai berpesan, Dewi Sri pun kemudian menuju ke Kahyangan. Sepeninggal Dewi Sri, Kiai Brihu pun langsung menyediakan sesajen di ruang tengah rumahnya. Sejak itulah, orang Jawa selalu menyimpan atau memajang gambar ular di kamar tengah rumah mereka sebagai perlambangan sosok Dewi Sri yang telah memberikan kemakmuran dan kesuburan dalam kehidupan mereka. Tidak hanya itu, orang juga percaya bahwa jika ada ular masuk ke dalam rumah, itu berarti pertanda sawahnya akan memberikan hasil atau rezeki yang baik. Itulah sebabnya, masyarakat petani di Jawa amat menghargai ular sawah dengan cara memberinya sesaji.